Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 10 Juni diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang takut akan penderitaan. Banyak orang Kristen yang takut akan kesesakan. Banyak orang Kristen yang takut di dalam kegagalan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca Kejadian 3 ayat 16-19, dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan menjadi hal yang biasa. Memang ada penderitaan yang memang karena kesalahan kita, karena yang kita lakukan, tetapi ada juga penderitaan yang kita dapatkan bukan karena kita lakukan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita, ingin memperbaiki pemahaman kita. Salah satu pemahaman yang ingin diperbaiki adalah teologi sukses. Banyak orang yang mengatakan ketika orang sukses maka dia hidupnya diberkati. Secara prinsip memang tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ketika teologi sukses menjadi lebih ke depan, maka akan terjadi pemahaman bahwa orang yang gagal, orang yang menderita, orang yang mengalami kemunduran merupakan orang yang tidak diberkati oleh Allah. Sehingga banyak orang yang akhirnya mengejar kesuksesan dengan segala cara. Melalui teks kita pada hari ini, kata dipanggil artinya memang sebagai orang Kristen, apapun yang terjadi, hidup masih ada, pasti mengalami penderitaan. Karena dunia ini adalah dosa, maka di dalam kehidupan pasti ada penderitaan. Oleh sebab itu kata panggil, di dalam kehidupan kita harus menderita. Ketika kita mengalami kehidupan, maka kita harus menderita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kristus tidak memiliki dosa, dia tidak memiliki pelanggaran, tetapi dia mengalami penderitaan untuk mengalahkan dosa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita, ketika hidup masih memiliki arti, maka ketika ada penderitaan, jangan pernah kita takut akan penderitaan itu. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita, bahwa dia terlebih dahulu menderita karena kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam teks kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana cara untuk hidup di dalam penderitaan, bagaimana cara agar kita bisa survive di dalam penderitaan. Jangan posisikan diri kita sebagai korban. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai korban, maka kita akan memiliki rasa yang tidak enak. Kita akan selalu berjuang di dalam kesesakan kita, tetapi kita akan mengalami kepasrahan. Gimanalah sudah begini keadaannya, bagaimanalah akhirnya pandelean, akhirnya kita mengalami rasa yang tidak enak lagi. Kita mengalami kegagalan yang terus menerus, akhirnya kita mengalami degradasi moral. Oleh sebab itu untuk bisa menjadi survive di dalam penderitaan, kita harus menjadi pemenang atau warrior. Ketika kita menjadi pemenang, apapun penderitaannya, kita yakin kita bisa dapat melewatinya. Karena teladan kita, Yesus Kristus telah menang melawan penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam mengalami penderitaan jangan pernah menjadikan diri sebagai korban, tetapi menjadilah diri sebagai pemenang, sebagai kesatria, sebagai warrior. Selamat hidup di dalam penderitaan. Tuhan telah menunjukkan bahwa dia sanggup melewati penderitaan. Maka kita pun pasti sanggup di dalam mengalami penderitaan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu di dalam mengalami kehidupan yang banyak penderitaan.
Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, setia memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan selagi nafas masih di kandung badan, selagi hidup masih ada, maka penderitaan itu melekat. Karena dunia ini adalah dosa. Tetapi kata panggil mengingatkan kami bahwa selagi kita masih hidup, maka itu adalah panggilan penderitaan. Walaupun itu bukan karena kesalahan kami ataupun karena kesalahan kami, tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kami hidup adalah penderitaan dan Dia bisa menjadi pemenang. Maka kami juga di dalam kehidupan ini harus bisa menjadi pemenang di dalam penderitaan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kuatkan kami mengalami kehidupan ini dan menjalani penderitaan yang kami jalani. Di dalam nama Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.